Kembali lagi bersama saya Novrianti MPD, calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Bengkulu. Kita bersama pada modul 1.2. Adapun tujuan pembelajaran pada modul 1.2 yaitu yang pertama, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi nilai-nilai diri sendiri yang selama ini melekat dalam pribadinya. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menjelaskan peran dirinya sebagai seorang guru di dalam lingkungan sekolah masing-masing. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kami akan mencoba membuat refleksi 1.2.a.3 trapesium usia di bawah bimbingan fasilitator Haja Ucu Julaiha MPD dan pengajar praktik Mulia Triska Putri. Gambar trapesium usia. Seperti yang tampil pada gambar, ada usia sekolah, usia aktif kerja, dan usia pensiun. Pada usia sekolah antara 0 sampai 22 tahun. Ada hal positif dan negatif yang saya temui pada usia tersebut. Hal positif yaitu ketika usia saya 18 tahun, saya diterima masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur PPA. Hal negatif yang pernah terjadi pada diri saya yaitu ketika saya berusia 16 tahun lebih, belum mencapai 17 tahun, saya tidak mau menjadi pasukan pengibar bendera 17 Agustus 2002 di kantor kecamatan. Sekarang saya berusia 37 tahun dan kemungkinan saya akan pensiun di usia 60 tahun. Selisih usia saya sekarang dengan kejadian positif yang terjadi pada diri saya itu berada di angka 19 tahun. Selisih usia saya sekarang dengan hal negatif yang pernah terjadi pada diri saya itu berada pada 20 tahun. Satu hal negatif yang pernah terjadi pada diri saya ketika masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atau SMK, tepatnya ketika berada di kelas 11, yaitu tidak mau menjadi pasukan pengibar bendera 17 Agustus 2002 di kantor kecamatan. Hal ini sempat menjadi pro dan kontra antara pelatih paskib yang ditunjuk oleh Kapolsek Tabak Tanjung dengan pihak sekolah. Waktu itu, murid-murid yang diminta menjadi pasukan paskib adalah hasil dari pilihan pelatih paskib yang tentunya mereka berharap murid-murid terpilih dapat menjalankan dengan baik. Agak beda dengan kejadian yang terjadi pada diri saya. Waktu itu saya menolak menjadi pasukan pengibar karena saya memiliki alasan prinsip yang sesuai dengan kodrat alam saya. Di antaranya, yang pertama, kondisi saya bersekolah sambil membantu orang tua di sawah. Dengan kondisi itu, saya harus bisa memanfaatkan waktu belajar di sekolah dengan baik. Jika di sekolah sudah dapat memahami pembelajaran dengan baik di bawah bimbingan guru, di rumah saya akan lebih mudah untuk mengerjakan tugas atau PR. Yang kedua, di luar sekolah saya tidak memiliki waktu untuk belajar kelompok atau bertanya ke rumah guru jika ada materi pelajaran sekolah yang tidak saya pahami. Karena pada waktu itu, latihan untuk mengibar bendera hari kemerdekaan dilaksanakan pada jam sekolah, sehingga mengganggu proses pembelajaran di jam mata pelajaran. Yang ketiga, karena prinsip dan kondisi kodrat alam saya yang saya pertahankan tersebut tidak bisa dipahami pihak-pihak yang mendapat tugas, sehingga terkesan saya kurang nasionalis. Setiap latihan dilakukan pada saat jam pelajaran, sehingga murid-murid yang terlibat waktu itu harus meninggalkan jam pelajaran di kelas.
Hal positif yang juga terjadi ketika saya hampir menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Alhamdulillah saya diterima masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur penelusuran potensi akademik atau PPA di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Bengkulu. Yang terlibat dalam momen positif dan negatif yang saya alami yaitu kepala sekolah, pelatih paskib, guru di sekolah, dan teman-teman saya di sekolah. Dampak emosi yang saya rasakan saat momen negatif yaitu perasaan sangat sedih ketika murid saya tidak terlalu memperhatikan ilmu apa yang mereka dapatkan ketika mereka ada di sekolah. Terkadang mereka hanya datang ke sekolah sekedar datang, tanpa memikirkan apa yang mereka dapatkan. Dampak emosi yang saya rasakan saat momen positif adalah sangat optimis. Karena Allah telah membukakan jalan menuju kesuksesan sejak saya tamat SMA. Momen positif dan negatif ini masih saya rasakan hingga sekarang dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena saya mampu menyesuaikan keadaan dan kehidupan kodrat alam saya waktu itu dengan perjalanan saya menempuh pendidikan. Saya meyakini ini dapat terjadi karena motivasi intrinsik yang ada di dalam diri saya, bukan karena motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datang dari orang lain. Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang adalah karena yang pertama, ingatan kita di bangku sekolah masih sangat tajam, baik ingatan positif maupun ingatan negatif. Yang kedua, kenangan masa kecil merupakan salah satu faktor pembentuk kehidupan kita di masa kini. Yang ketiga, kenangan masa kecil merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi karakter seseorang. Pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya diantaranya: 1. Sesuatu yang melibatkan roda emosi fluksik ketika kita masih berada di bangku sekolah masih sangat mudah untuk diingat dan dirasakan. Yang kedua, kedisiplinan merupakan faktor penting menuju kesuksesan. Yang ketiga, kebiasaan yang lama-kelamaan menjadi karakter sangat mempengaruhi jalan kesuksesan dan keberhasilan. Yang keempat, menyadari kekurangan sebagai bahan introspeksi diri dan kelebihan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru yaitu 1. Jangan pernah berhenti belajar untuk menjadi seorang guru yang profesional dalam dunia pendidikan sebagai bekal menjadikan murid-murid sebagai generasi penerus bangsa dan negara tercinta. Yang kedua, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita lihat. Nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah diantaranya: 1. Gigih, ulet, dan pantang menyerah saat ingin mencapai sesuatu yang menjadi cita-cita. Yang kedua, selalu ingin meningkatkan kemampuan dalam pengembangan diri. Yang ketiga, suka sharing atau berbagi dari pengalaman yang didapat. Selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah diantaranya: yang pertama, menjadi seorang motivator bagi murid dengan cara selalu mengarahkan siswa untuk dapat berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi